Hai Besti, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dapur Pesek. Kali ini aku mau bikin salah satu cemilan yang berasal dari Bandung. Ya, rasanya enak banget namun ekonomis untuk membuatnya. Dan di sini aku mau bikin cilok dengan dua varian, yaitu varian keju dan sosis, dan lengkap dengan saus kacangnya. Oke Besti, langsung saja ke resep dan cara pembuatannya. Pertama-tama di sini kita mau bikin untuk adonan biangnya, yaitu 250 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan masako atau kaldu ayam sebanyak 1 bungkus. Lanjut aku tambahkan garam sekitar 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan penyedap rasa sebanyak setengah sendok teh, dan ini opsional ya. Jika tidak suka bisa di skip. Lanjut aku tambahkan sekitar 1 sendok teh lada bubuk. Kemudian tambahkan sekitar 1 centong sayur minyak goreng. Dan yang terakhir aku tambahkan sekitar 600 ml air putih. Kemudian aduk lagi hingga semuanya tercampur dengan rata dan tidak ada gerindil-gerindil tepung terigu. Oh ya Besti, untuk kompornya dalam keadaan mati ya Besti. Setelah semua bahan tercampur dengan rata, kemudian kita baru menyalakan apinya. Kita masak dengan api sedang cenderung kecil ya Besti. Dan saat proses pemasakan ini, kita harus mengaduknya terus agar di bagian bawahnya itu tidak gosong. Diaduk terus hingga airnya asat dan teksturnya menjadi kalis. Setelah airnya asat dan teksturnya menjadi kalis, kemudian kita bisa matikan kompornya sambil terus diaduk ya Besti. Kemudian kita masukkan daun bawang yang sudah aku potong-potong. Untuk memakai daun bawang ini sesuai dengan selera saja ya. Kalau aku menggunakan sekitar 2 batang daun bawang. Sambil terus diaduk hingga daun bawangnya tercampur rata dengan adonan. Setelah tercampur rata, kemudian aku pindahkan ke wadah yang lebih besar ya Besti. Oke, dan ini adonannya sudah aku pindahkan ke wadah yang lebih besar. Dan adonan ini juga sudah aku diamkan selama beberapa menit hingga kondisi adonan ini menjadi hangat-hangat kuku ya. Setelah adonan dingin atau hangat-hangat kuku, kemudian kita tambahkan tepung tapioka. Nah, ini aku menggunakan sekitar 250 gram, tapi aku masukinnya secara bertahap. Sambil diaduk hingga adonannya tercampur rata dengan tepung. Lanjut aku menggunakan tangan saja untuk mengulaninya agar lebih mudah. Lanjut kemudian kita tambahkan lagi semua adonan sisanya. Kemudian kita ulani lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Oke Besti, dan ini sudah selesai untuk adonannya dan siap untuk kita bentuk. Oke Besti, dan di sini untuk bentuknya kita bisa menggunakan sendok takar. Nah, ini untuk sendok takar ini ukuran sekitar 5 gram. Jadi aku menggunakan 2 kali takaran seperti ini. Kemudian di bagian tengahnya aku selipkan sosis. Nah, seperti ini ya Besti. Lalu kita satukan dan kita bulat-bulatkan sesuai dengan selera. Jika adonan dirasa agak cukup lengket, kita bisa tambahkan tepung sagu di bagian tangannya agar tidak lengket. Tapi untuk adonannya tidak perlu ditambahkan lagi tepung sagunya ya Besti. Jadi untuk berat satu bulatan seperti ini itu menggunakan sekitar 10 gram adonan. Atau bisa kira-kira aja untuk total berat adonan sekitar 10 gram. Ambil adonan secukupnya sekitar 10 gram. Kemudian kita beri ruang untuk kita masukkan sosis di dalamnya.
Lalu lanjut kita untuk pulung-pulung seperti ini atau kita bulatkan sesuai dengan selera. Nah, seperti ini ya jadinya. Dan ini hasilnya untuk isian sosis ada sekitar 72 butir cilok isi sosis. Kemudian lanjut untuk isian keju. Di sini aku menggunakan sekitar 10 gram adonan, lalu secukupnya keju yang sudah aku potong-potong. Kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini. Lalu kita sisihkan dan lakukan hal yang sama hingga semua adonan selesai. Oke Besti, dan ini hasilnya. Semua adonan sudah diisi dengan sosis dan keju. Untuk sosis itu sekitar 72 butir dan untuk keju aku mendapatkan sekitar 45 butir. Dan untuk sosis ini aku menghabiskan sekitar 2 buah sosis ya Besti yang sudah aku potong-potong. Kemudian lanjut kita rebus. Dan di sini sudah aku siapkan wadah untuk merebusnya dan sudah aku tambahkan air secukupnya. Kemudian aku tambahkan sedikit minyak agar adonan tidak menempel satu sama lain. Setelah air mendidih, kemudian kita bisa masukkan ciloknya untuk kita rebus. Kemudian kita tunggu ciloknya ini sampai mengapung. Dan ini ciloknya sudah mengapung semua ya Besti. Kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Karena aku membuat cilok dengan 2 varian, yaitu sosis dan keju. Dan yang tadi aku udah merebus untuk yang sosisnya. Kemudian lanjut kita rebus untuk cilok isi kejunya. Kemudian tunggu hingga adonan mengapung yang tandanya sudah matang. Oke Besti, dan ini sudah mengapung, kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Oke Besti, dan ini hasilnya yang sudah direbus. Kemudian lanjut kita membuat untuk saus kacangnya. Di sini aku menggunakan sekitar 3 buah cabai merah yang besar, 10 buah cabai merah keriting, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah. Nah, di sini aku menggunakan sekitar 1 keping gula merah dan 2 lembar daun jeruk. Dan untuk kacangnya di sini aku menggunakan sekitar 150 gram kacang tanah yang sudah aku goreng dan sekitar 2 sendok makan asam jawa. Dan air sekitar 400 ml. Pertama-tama aku mau haluskan dulu kacang tanah. Kemudian cabai merah keriting aku masukkan. Tambahkan cabai merah besar. Masukkan 3 siung bawang putih. Tambahkan 4 siung bawang merah. Dan ini semua mau aku haluskan. Dan ini hasilnya setelah aku haluskan aku blender. Kemudian lanjut untuk aku menumisnya. Aku siapkan wajan. Nah, ini untuk kompornya masih dalam keadaan mati ya Besti. Aku masukkan kacang dan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian aku tambahkan air di bekas wadah blenderan itu. Dan di sini untuk penggunaan airnya sekitar 400 ml ya Besti. Kemudian aduk-aduk dulu hingga semuanya tercampur dengan rata. Setelah semuanya tercampur dengan rata, kemudian kita bisa nyalakan kompornya. Kita masak dengan api yang sedang cenderung kecil. Kemudian lanjut aku tambahkan gula merah yang sudah aku potong-potong seperti ini. Dan ini penggunaannya masih 1 keping ya Besti. Dan tambahkan 2 lembar daun jeruk. Aduk hingga semuanya tercampur dengan rata. Lalu aku tambahkan sekitar 2 sendok makan asam jawa yang sudah aku ambil sari-sarinya. Karena aku rasa manisnya agak kurang, kemudian aku tambahkan lagi sekitar 1 keping gula merah. Kemudian aku tambahkan garam sekitar 1,5 sendok teh.
Jangan lupa untuk koreksi rasa, sesuaikan dengan selera. Oke Besti, dan ini sudah matang. Untuk tingkat kekentalannya, sesuaikan saja dengan selera. Dan menurut saya seperti ini sudah siap untuk disantap. Oke Besti, dan ini hasilnya. Cilok keju dan sosis dengan saus kacang siap untuk disantap. Cilok ini sangat lembut banget ya Besti. Rasanya enak, kenyal, dan biarpun sudah dingin, itu tidak alot. Dan untuk saus kacangnya juga recommended banget untuk dicoba. Nah, ini untuk isian sosisnya ya Besti, seperti ini bagian dalamnya. Cilok ini juga bisa sebagai salah satu ide jualan untuk bunda-bunda di rumah dengan bahan-bahan yang sangat ekonomis dan mudah untuk dibuat. Terima kasih Besti sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video dan channel YouTube Dapur Pesek dan tekan juga tombol loncengnya bagi yang belum subscribe. Oke Besti, terima kasih. Assalamualaikum.